Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari REN berserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, jadi kita pertama akan membahas dulu posisi anatomis dari REN. Nah, jadi REN ini itu atau ginjal ini dia merupakan organ retroperitoneal. Nah, pada bagian polus superiornya itu terdapat adanya glandula adrenal. Nih, ada glandula. Nah, nih ya glandula adrenalnya. Nah, terus kalau untuk letak skeletopisnya itu untuk ren yang sinister atau ren yang atau ginjal kiri itu dia itu setinggi bagian superior vertebra thoracalis 12 sampai inferior vertebra lumbalis 3. Nah, kalau untuk yang ren dexter atau ginjal kanan, dia itu lebih rendah setengah vertebra karena itu dia tuh ada pendesakan dari lobus hepatis dexter. Nah, kalau untuk lokasi pada dinding posterior, lokasinya itu pada dinding posterior abdomen. Nah, tapi pada saat respirasi, kedua ren ini, kedua ginjal ini tuh turun sekitar 2,5 cm. Nah, selanjutnya adalah lapisan bungkus ren. Nah, jadi ren ini tuh dibungkus oleh beberapa lapisan. Nah, ini kan rennya nih. Nah, dia itu kalau dari profunda ke superficial itu dia dibungkus oleh pada ren itu ada kapsula fibrosanya di sini ya. Nah, terus lalu ada perirenal fat atau corpus adiposum perirenal. Lalu juga selanjutnya ada fascia renalis. Nah, setelah fascia renalis yang paling superficialnya itu ada pararenal fat atau corpus adiposum pararenal. Selanjutnya adalah fixator ren. Nah, fixator ren itu apa sih? Dia tuh yang menyokong dan juga memfiksasi si ren atau ginjal ini biar itu tetap pada tempatnya, nggak kemana-mana. Nah, pertama itu ada fascia renalis. Lalu ada arteri vena renalis. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada corpus adiposum, baik yang pararenal maupun yang perirenal fat. Tuh. Selanjutnya adalah kita membahas struktur eksternalnya si ren. Nah, pada struktur eksternal itu ada fascia, polus atau ekstremitas, dan juga margo. Nah, pada fascies itu ada fascies yang anterior dan juga yang posterior. Kalau polus atau ekstremitasnya ada yang superior dan juga inferior. Kalau pada bagian superiornya itu, dia itu berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis yang tadi. Nah, terus kalau bagian inferior itu yang ini, kalau yang tadi kan superior ini yang berhubungan dengan glandula suprarenalisnya. Terus margo, margo itu ada yang lateral, lateral, ada juga yang medial. Nah, kalau lateral itu dia membentuk convex yang cembung. Nah, kalau medial itu dia bagian yang cekungnya dan terdapat hilus renalis. Nah, hilus renalis ini dia itu berisi bagian anteriornya itu ada vena renalis, terus di bagian medianya itu ada arteri renalis. Nah, tapi kalau di bagian posteriornya itu ada pelvis renalis. Ini pelvis renalis yang ini yang akan berjalan menjadi ureter. Nah, selanjutnya adalah struktur interna ren. Nah, struktur interna ren itu ada dua. Yang pertama itu cortex renalis dan juga medulla renalis. Pertama kita bahas dulu yang cortex renalis. Nah, cortex renalis itu ada dua. Itu ada columna renalis bertini, dia itu kayak piramida gitu. Bentuknya tuh dia columna renalis bertini dia itu strukturnya itu yang ada di antaranya piramidis renalis. Nih, columna renalis itu yang ini. Nah, kan ini piramidisnya nih. Nah, terus ada arcus corticalis. Dia itu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis gitu. Selanjutnya adalah struktur interna ren yang medula, bagian medulanya. Nah, bagian medulanya ini ada piramida renalis. Dia itu yang berbentuk konus. Nah, ini ini tuh nih piramide piramidis renalisnya tuh yang ini. Nah, lalu ada papilla renalis. Nah, papilla renalis itu apex dari medulla renalis. Dia itu menghadapnya ke sinus renalis. Nah, papilla renalis tuh yang ini nih, papilla renalis. Nah, terus ada foramina papillaria. Nah, papillaria itu yang mana? Dia tuh yang ini, yang bulat, yang di sini nih. Dia itu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan dia itu muaranya nanti ke ductus papillaris bertini. Terus selalu ada calyx minor itu yang ini, dia itu yang masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Nih papilla. Ini tuh yang calyx minor. Nah, kalau calyx mayor tuh yang ini yang besarnya dia itu berarti gabungan dari si calyx minor. Nah, lalu ada pelvis renalis. Nah, pelvis renalis yang ini dia itu merupakan gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Nah, terakhir ada sinus renalis. Nah, sinus renalis itu yang ini.
Yaitu merupakan pelebaran hilus. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari REN. Nah, vaskularisasi dari REN itu, eh, dia kan fase arteriosa itu akan menuju REN, itu adalah arteri renalis kan. Nah, jadi awalnya adalah dari aorta abdominalis. Nah, dari aorta abdominalis itu dia akan menuju ke arteri renalis. Nih, arteri renalis yang ini. Dia akan menuju ke arteri renalis. Habis dari arteri renalis dextra et sinistra, dia itu akan menuju ke ramus anterior et posterior, masuk ke hilus. Nah, terus habis itu dia akan masuk ke arteri segmental. Nah, arteri segmental ini yang arteri segmental yang anterior superior sama yang ini yang superioris nih, yang ini nih. Yang cabang dari si arteri renalisnya. Lalu masuk ke arteri interlobar. Nah, arteri interlobar itu yang ini cabangnya dari arteri segmental. Yaitu berjalan di kolumna renalis. Yang akan berjalan di kolumna renalis. Nah, lanjut dari arteri interlobar dia ke arteri arcuata nih. Arteri arcuata itu dia yang berjalan di basis piramidis renalis. Nah, selanjutnya dari arteri arcuata dia akan menuju arteri interlobularis. Nih, yaitu yang berada di korteks renalisnya. Lalu lanjut ke eh, dari anterior interlobularis dia lanjut ke afferent glomeruli. Afferent glomeruli ini yang akan membawa darah ke glomerulus. Nah, dari glomerulus itu dia itu berhubungan dengan kapsula Bowman yang akan membentuk corpusculum Malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Tapi sebagian kecil dari darah itu tidak akan difiltrasi, melainkan tetap berada di mengalir di glomerulus gitu. Dan tapi yang tidak difiltrasi itu akan menuju ke arteriol efferens yang akan menuju ke vasa rekta atau arteri rekta yang berfungsi untuk direabsorpsi lagi di tubulus ginjal. Tuh, ini sama aja kayak yang udah jelasin tadi. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah inervasi REN. Inervasi REN itu adalah ada plexus renalis, itu ada yang somatic afferens, simpatis dan juga parasimpatis. Untuk yang somatic afferens itu dia itu oleh nervis planici thoracici. Nah, kalau untuk yang simpatisnya itu dia oleh nervus planicus major nervus planicus minor. Kalau untuk parasimpatisnya dia itu oleh nervus vagus. Nah, plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Untuk drainase limfatiki masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.